Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desma Prihatini dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Fisika. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan alat peraga kinematika gerak. Sebelumnya, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika sekolah yang diampu oleh Ibu Dina Darmi Darman, Magister Pendidikan. Oh ya, sebelum kita simak videonya, saya akan sedikitnya menjelaskan tentang kinematika gerak. Kinematika memiliki pengertian merupakan materi yang menjelaskan gerak sebuah titik ataupun benda dengan tidak memperhitungkan penyebab benda itu bergerak. Kinematika mempelajari gerak sebagai fungsi waktu. Kinematika itu dibagi menurut fungsi ruang gerak itu sendiri. Contohnya yaitu kinematika gerak lurus. Di dalam kinematika gerak lurus ini terdapat dua contohnya, yaitu gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Untuk gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan sendiri juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu terus berubah beraturan adalah contohnya gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan masih banyak lainnya. Oh ya, kan video ini merupakan hasil observasi saya terhadap 6 jurnal, diantaranya 5 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional. Silakan disimak videonya teman-teman. Untuk jurnal yang pertama adalah penerapan software tracker video analyzer pada praktikum kinematika gerak yang disusun oleh Indra Fitrianto Ilham Sucahyo. Alat yang digunakan adalah software dan tentunya laptop serta internet yang memadai. Tracker adalah sebuah perangkat lunak berbasis open source Java framework yang berfungsi untuk memodelkan dan menganalisis video. Software ini didesain untuk digunakan dalam pembelajaran fisika. Kelebihan alat ini adalah lebih modern dan praktis, dan kekurangan alat ini adalah kadang bisa error apabila jaringan internet buruk. Untuk jurnal yang kedua dengan judul pembuatan air track untuk eksperimen kinematika dan dinamika berbasis mikrokontroler Atmega 328 yang disusun oleh Ahidayatuddiniyah TW, RA Sumardi, dan SPS Tuti. Alat yang digunakan adalah rangkaian mikrokontroler, rangkaian port sensor, rangkaian power supply, dan rangkaian LCD. Pada gambar pertama itu adalah desain set eksperimen air track, dan pada gambar kedua susunan set eksperimen air track. Prinsip kerja dari set eksperimen air track adalah ketika benda bergerak pada bidang meluncur, maka sensor prograde akan mencacah pergerakan benda tersebut. Adapun prinsip kerja dari sensor fotodioda adalah ketika sensor dalam keadaan terhalang, maka sensor akan berlogika low, dan sebaliknya ketika sensor dalam keadaan tidak terhalang, maka sensor akan berlogika high. Hasil keluaran dari sensor fotodioda ini yang akan diolah dengan mikrokontroler Arduino untuk mendapatkan waktu pergerakan benda. Adapun komponen elektronika pendukung set eksperimen ini adalah sensor photogate, modul mikrokontroler Atmega 328, dan power supply. Kelebihan dari set eksperimen ini adalah set eksperimen ini memiliki sistem mekanik yang sederhana dengan perhitungan yang dilakukan secara digital. Kemudian tampilan keluaran dari set eksperimen ini ditampilkan pada LCD, sehingga dalam penarikan kesimpulan pada praktikum dan teori lebih mudah dan cepat didapatkan. Tetapi memiliki kekurangannya, yaitu keterbatasan pada jenis praktikum yang dapat dilakukan oleh set eksperimen ini. Untuk jurnal ketiga adalah penentuan koefisien restitusi berbantuan tracker sebagai media pembelajaran siswa SMA Kinematika. Disusun oleh Norma Toto Unggul Wahyono Komang Wardiana. Tracker memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran sebagai alternatif solusi bagi terbatasnya peralatan laboratorium di sekolah. Ketersediaan peralatan praktikum di setiap sekolah masih belum merata.
menghemat waktu dengan menggunakan software tersebut. Siswa tidak perlu lagi pergi ke laboratorium, mempersiapkan dan mengoperasikan berbagai peralatan praktikum yang sering kali menyita terlalu banyak waktu. Dapat dilihat itu adalah videonya, dan yang di bawah adalah analisis trackernya, yaitu grafiknya secara otomatis sudah terlihat. Kelebihan dari alat ini adalah lebih efektif digunakan apalagi pada saat pandemi ini, tetapi kekurangannya adalah memerlukan jaringan internet yang cukup besar dan harus memiliki laptop untuk mengaksesnya. Untuk jurnal yang keempat adalah dengan judul Development of a Set of Probes for Collision Based on Arduino Uno Microcontroller, atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan pengembangan perangkat alat peraga tabrakan berbasis mikrokontroler Arduino Uno. Disusun oleh W. Indrasari, A.S. Budi, dan D.P. Fadila. Alat yang digunakan untuk merancang alat peraga adalah tabung akrilik, dioda fotosensor, sensor inframerah, holder, batang besi, alas permukaan, celah kosong, dan bola. Kelebihan alat peraga tersebut adalah antara lain adalah lebih efisien dalam membuat grafik gerak jatuh bebas, dan kekurangannya adalah masih sangat sederhana dan kurang menarik dalam desainnya. Dapat dilihat pada gambar satu setnya, dan nanti setelah dapat hasilnya akan langsung tertera pada layar komputer. Untuk jurnal yang kelima adalah alat penghitung fisika pada materi gerak vertikal berbasis MATLAB yang disusun oleh Agusti Nasari dan Ria Asep Sumarni. Alat yang digunakan adalah modul dan laptop untuk membuat coding. Untuk pembuatan alat ini bisa dilihat pada gambar, yaitu ini tampilan dari MATLAB sendiri. MATLAB mempunyai banyak toolbox yang bisa digunakan oleh berbagai disiplin ilmu. GUI yang friendly pun menjadi nilai tambah karena penggunaannya yang mudah, sehingga siswa tidak akan kesulitan saat menggunakan aplikasi. MATLAB juga telah banyak digunakan dalam pembuatan aplikasi kalkulator. Salah satu contohnya adalah aplikasi kalkulator fisika berbasis MATLAB dapat digunakan untuk membantu analisis eksperimen fisika pada konsep mekanika. Kelebihannya adalah lebih mudah menggunakannya, kekurangannya harus mengetahui cara kerja aplikasi MATLAB. Untuk jurnal yang keenam adalah jurnal internasional dengan judul Scenario Development and Vertical Motion Simulator atau VMS, yang disusun oleh Scott E. Reardon and Stephen De Boer. Alat ini merupakan alat eksperimen yang biasanya digunakan untuk helikopter, pesawat terbang, dan alat-alat canggih lainnya. Alat ini juga memiliki elemen misi semi-realistik yang digunakan untuk HQ studi bukti konsep tugas pelacakan khusus yang diperlukan untuk transfer pelatihan dan studi kesetiaan isyarat gerak. VMS memiliki 5 kabin yang dapat dipertukarkan. Masing-masing memiliki bidang pandang visual di luar jendela yang berbeda, yang mewakili kelas kendaraan. ICB dapat disesuaikan untuk eksperimen dengan memasang berbagai kontrol penerbangan, instrumen, panel instrumen, tampilan, dan kursi untuk memenuhi persyaratan penelitian. Kelebihan alat VMS ini adalah bisa melihat benda jatuh dari ketinggian dan bisa melihat bagaimana benda bisa jatuh. Kekurangannya adalah alat yang sangat mahal dan sangat sulit didapatkan. Pembahasan yang terakhir adalah rencana pengembangan alat praktikum kinematika versi penulis. Jadi saya ingin merancang sebuah alat yang dimana menggabungkan kedua jurnal, yaitu jurnal ketiga dan jurnal keempat, agar bisa dilakukan berbagai macam jenis praktikum kinematika yang berbeda dengan satu alat. Alat ini juga nantinya akan bisa melakukan berbagai eksperimen kinematika gerak, baik itu gerak lurus maupun gerak parabola yang saya harapkan. Kelebihan dari alat ini, kalau misalkan
memang bisa terancang adalah kita bisa melakukan praktikum kinematika gerak secara keseluruhan menggunakan satu alat dan bisa langsung ada hasilnya di layar komputer. Bisa dilihat pada desainnya, itu ada komputer di dalam desain tersebut dan bisa langsung ada hasilnya di layar komputer atau laptop secara otomatis tanpa harus. Kelemahannya adalah alat ini masih dalam rancangan dan sebelumnya belum ada alat seperti ini, jadi harus ekstra hati-hati dalam merancangnya serta perlu biaya yang mahal untuk merancang sebuah alat secanggih ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan alat ini tidak akan terancang dan membutuhkan energi listrik yang cukup besar untuk membuat alat ini dan biaya yang cukup mahal. Jadi semoga nanti bisa terancang dan bisa dibuat alat seperti ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.